Ini yang akan membahas tentang Ideas for Total Makeover of Indonesia's Diaspora Policy. Hari ini kita akan dipandu oleh Ibu Moderator yang sangat cantik. Tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk bisa duduk di tempatnya masing-masing agar kita bisa mulai acara. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam diaspora, salam 24 jam. Biasanya kami menggunakan kata salam 24 jam karena kita semua berada di berbagai belahan dunia. Baik Ibu dan Bapak, hari ini hari yang sangat penuh semangat. Bahagia sekali kita bisa berdiskusi khususnya mengenai diaspora Indonesia, dan ini menjadi kegiatan ini tentu saja seperti Ibu dan Bapak sudah tahu bahwa diskusi ini menjadi bagian dari perayaan 10 tahun FPCI. Namun dalam sesi kali ini memang difokuskan untuk ide-ide bagaimana kita memunculkan ide-ide untuk menguatkan kebijakan pemerintah khususnya dalam tema-tema kediasporaan Indonesia. Baik, saya undang bapak-bapak yang hebat ini sebagai narasumber kita hari ini. Pertama saya undang Bapak Dubes Heru Hartanto Subolo untuk tampil di depan. Tentu saja semua orang sudah tahu ya, beliau terakhir menjadi duta besar di Bangladesh ya Pak. Tentu saja dalam kediasporaan sangat mantap di sini ya Pak. Kami berharap menjadi partner diaspora. Berikutnya kami undang Bapak politikus Abraham Srijaya. Salam kenal Pak, ini pertama kali menjadi anggota DPR, termuda ya Pak? Termuda kedua, hebat. Inilah FPCI ini ada di sini ya. Seperti tadi sudah dikatakan bahwa generasi muda adalah generasi 45, nanti 2045 menjadi generasi emas kita. Terima kasih Pak sudah bisa datang ke sini. Berikutnya saya undang Bapak Iwan Wibisono sebagai Presiden IDN Global. Pak Iwan Wibisono juga praktisi hukum di Melbourne ya Pak ya. Baik. Sebetulnya akan ada hadir Pak Dr. Dulyono, namun beliau masih di jalan, jadi apakah nanti kita tunggu saja Pak Dul dulu sebentar ya kalinya. Jika Pak Dul juga belum datang, mungkin tim dari Bapak Dr. Dulyono akan mengcover Ibu dari Direktorat Otoritas. Baik, kalau begitu boleh saya undang Ibu? Baik, boleh tahu namanya karena belum tahu. Bu Firta. Ibu Firta boleh maju ke sini. Demikian. Baik, kembali kita untuk memulai diskusi kita hari ini. Saya persilakan Bapak Iwan Wibisono untuk menyampaikan ide-ide terkait dengan diaspora Indonesia, Pak, sebagai pemantik diskusi kita hari ini. Silakan, Pak. Terima kasih Ibu Evi. Ibu Evi ini adalah diaspora dari Meksiko. Tepuk tangan untuk Ibu Evi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dubes Heru, Bapak Abraham Srijaya, dan Ibu Firta, Bapak merupakan kebanggaan para diaspora. Pak Abraham ini adalah anggota DPR
termuda kedua dan beliau dari Dapil Diaspora. Tepuk tangan untuk Pak Abraham. Dan Ibu Vinta, saat ini Ibu berada di Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Oh, siap, iya. Kementerian Hukum, Bu ya? Iya. Ibu berarti yang menaturalisasi pemain sepak bola itu, Bu ya? Lebih ke Pak Duliono, Pak. Oke. Siap. Kebetulan saya ada pertanyaan untuk itu juga, Bu ya. Oke, Bapak-bapak Ibu sekalian yang terhormat, diaspora Indonesia itu adalah orang-orang Indonesia yang tinggal di luar wilayah Indonesia. Orang Indonesia siapa? Dan keturunan-keturunannya bukan hanya yang masih warga negara, ada yang sudah berpindah ke warga negaraan, ada banyak juga yang sudah beranak pinak seperti di Suriname, di Kaledonia Baru, dan di banyak negara yang sudah mencapai generasi ke-5, ke-6, dan mereka masih merasa darahnya darah Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara yang kita merdeka 17 Agustus ya Bapak Ibu, 17 Agustus 1945, 1 Juni Bung Karno pidato di depan PKI kalau nggak salah, itu waktu itu beliau mengajak kepada para pendiri bangsa ini, para pendiri negara untuk mendirikan negara kebangsaan. Dalam arti bangsa itu adalah darah Indonesia. Kemudian di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di situ disebutkan salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi bangsa Indonesia termasuk diaspora ini adalah balung-balung atau tulang-tulang yang berserakan dan darah-darah yang berceceran di luar wilayah Indonesia. Tadi di acara pembukaan penonton paling riuh tepuk tangan pada saat apa? Pada saat ditampilkan Indonesia menang, timnas Indonesia menang 2-0 atas Saudi Arabia. Tepuk tangan untuk timnas Indonesia. Nah, kalau mau tahu mukanya diaspora Indonesia seperti apa yang sudah beranak pinak, ya itulah wajah-wajah Indonesia. Berapa yang diaspora, pemain diaspora di situ? Ada 8, 9, kalau nggak pas diganti, ya itulah diaspora Indonesia. Mereka adalah darah-darah Indonesia, tulang-tulang Indonesia yang berceceran kembali ke negara Indonesia untuk mewujudkan mimpi bangsa Indonesia bermain di Piala Dunia. Hidup dong untuk diaspora. Tetapi banyak permasalahan yang ingin saya sampaikan di sini. Saya dapat 3 menit Bu ya, saya percepat Bu ya. Ada masalah kependudukan. Penduduk Indonesia itu sudah jelas dijelaskan apa itu penduduk Indonesia, apa itu warga negara. Itu 2 hal yang berbeda. Saya warga negara Indonesia, tapi saya bukan penduduk Indonesia karena saya berkedudukan di Australia. Peraturan perundang-undangan sudah jelas. Konstitusi kita pasal 26 sudah menjelaskan bahwa yang namanya penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di wilayah Republik Indonesia. Faktanya, saya yang bukan penduduk Indonesia, saya penduduk Australia, warga negara Indonesia. Apa bedanya? Ada bedanya. Kalau kewarganegaraan itu ada hak-hak dan kewajiban yang nyantol di situ. Pertama, hak politik dipilih dan dipilih warga negara. Saya meskipun penduduk Australia, karena warga negara Indonesia, saya punya hak memilih. Ini kemarin beliau saya pilih, dan saya masih punya dipilih juga Pak. Entah itu di pilkada atau nanti mungkin 5 tahun ke depan saya jadi temannya Pak Abraham. Lain itu apa? Kepemilikan atas tanah, hak milik atas tanah. Apalagi kalau warga negara asing nggak bisa punya hak milik loh. Paling kenceng hak guna sewa. Betul Pak ya? Kemudian investasi. Kalau warga negara asing meskipun mukanya muka Indonesia, tapi kalau sudah ganti ke warga negaraan harus lewat BKPM. Nilainya minimal harus 1 juta US dollar. Enggak tahu, sekarang katanya diturunkan 500 US dollar. Berarti berapa? 20 miliaran minimal. Tapi kalau warga negara Indonesia bisa langsung, nggak perlu lewat BKPM. Kalau saya itu mau buka warung bakso, nggak masalah. Tapi kalau warga negara asing nggak bisa. Nah, penduduk apa? Di dalamnya itu ada BPJS yang nyantol di situ. Kemudian apa lagi? Ada kalau pilkada, itu yang punya hak itu penduduk Indonesia. Nah,
buktinya banyak diaspora Indonesia itu dipaksa untuk punya KTP. Padahal KTP yang mengeluarkan siapa? Kecamatan, kelurahan. Nah, itu Dukcapil juga. Lah camat saya siapa? RT saya RT berapa? Wong saya tinggalnya di Melbourne. Istilah penduduk sudah dijelaskan di situ. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu cari sendiri yang namanya penduduk itu siapa. Dalam hal ini pemerintah, Kementerian Luar Negeri sudah berinisiatif bagus sekali yang namanya Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri. Itu diatur di Kepres, kalau nggak Perpres, arahnya sudah cita-citanya sudah benar, Pak. Sejalan dengan kita, hanya itu harus diatur oleh undang-undang supaya bisa menggantikan peran KTP bagi masyarakat Indonesia di luar negeri. Jadi harus diatur dengan undang-undang, tidak cukup, dan itu memang lintas kementerian. Nah, itu kerja kerasnya. Saya titip aspirasi dengan Pak Abraham, Bapak kan dapilnya luar negeri, Pak ya. Nah, kalau ngomong dapil, jumlah diaspora Indonesia yang masih warga negara quote unquote pernah diklaim sebesar 7 atau 8 jutaan, termasuk yang di Malaysia yang paling besar. Ada juga di Belanda katanya sampai 1,7 juta. Di Australia sendiri kira-kira 100.000 ya Pak Heru. Nah, tapi daerah pemilihan kita kalau nyoblos itu digantungkan sama DKI 2. Dapilnya Pak Abraham. Sekali lagi Pak, mohon maaf Pak. Ya, tapi Bapak yang saya pilih kok Pak. Nah, padahal permasalahan diaspora itu jauh berbeda. Setiap negara secara demografi berbeda-beda. Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Saudi Arabia mungkin mirip-mirip karena di sana adalah daerah penempatan para pekerja migran Indonesia, pekerja-pekerja kita. Nah, beda dengan Australia, US dan lain sebagainya, itu beda demografinya. Dan sangat berbeda sekali, tolong digarisbawahi, dengan urusan di Jakarta Selatan atau sebagian Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, dari Dapil 2. Kalau Jakarta, masyarakat Jakarta itu urusannya apa? Banjir, sampah, macet, apalagi udara kotor dan lain sebagainya. Apakah itu permasalahan diaspora? Tidak, beda. Makanya kita mengusulkan, mohon dibantu Mas Abraham supaya diaspora punya daerah pemilihan sendiri. Nah, itu daerah paling seksi biasanya Pak. Biasanya yang menang artis Pak ya. Nah, karena sudah terkenal. Kalau bukan artis ya harus rajin-rajin untuk turun ke bawah. Selain itu ada beberapa kekasan diaspora yang saya harus angkat di sini. Kami Indonesia Diaspora Network Global itu juga mewadahi diaspora Indonesia itu yang sering kita dengar ya, hanya orang-orang Indonesia tinggal di luar negeri itu yang wangi kata mereka, atau yang berkerah putih. Tidak. Di antaranya di situ juga ada para pekerja migran Indonesia. Mungkin di antara di sini ada yang hadir para pekerja migran Indonesia perwakilan. Nah, dari mana Ibu? Dari Hong Kong. Siap, terima kasih Ibu. Nah, beliau itu pasti aktif dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Indonesia Diaspora Network Global. Yang ingin saya sampaikan juga di sini bahwa permasalahan pekerja migran Indonesia itu sebenarnya ada di hulu, yaitu sebelum mereka berangkat. Salah satu yang sedang kita kerjakan saat ini supaya yang namanya overcharging yang diterapkan oleh para agent itu untuk dihapuskan. Peraturan perundang-undangnya sudah jelas melarang, tetapi masih terjadi. BP2 PMI sudah bekerja keras untuk itu, tapi masih banyak faktanya yang sudah di negara penempatan cerita bahwa dia dicas sekian yang jumlahnya tidak kecil. Ini kan namanya perbudakan zaman modern ya. Kalau kita mau ngomong kasarnya. Dari saya mungkin semoga tidak terlalu panjang Bu ya, saya padatkan. Selebihnya saya ingin mengajak diskusi kepada Bapak-bapak dan Ibu panelis di sini dan juga nantinya kepada para penonton, para peserta di sini. Oke, salam diaspora dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan atas ide-ide yang bisa kita diskusikan hari ini.
Pertama mungkin saya bertanya kepada Pak Abraham, kebetulan kita punya wakil, ini benar-benar wakil dan alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini dan menyampaikan unek-unek kita nih. Pak, bagaimana kita terus warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri itu masuk dalam Dapil 2, padahal kan masalah yang kami hadapi itu tidak sama dengan Jakarta, banjir, macet, ya kan, kesenjangan sosial dan sebagainya, polusi tidak ada dalam agenda kami. Apakah mungkin? Saya rasa mungkin ya, insya Allah. Tapi kalau mungkin, apa yang kita lakukan, Pak? Apa menurut Bapak sebagai yang punya suara di DPR langsung yang akan membuat legislasi undang-undang agar nanti suara-suara kami ini benar-benar ada yang mewakili, begitu Pak. Sebab kalau kita mau melakukan registrasi secara detail, baik dan mendalam, saya yakin jumlah DPT untuk WNI yang menetap di luar negeri itu 5 kali lipat daripada DPT kemarin. Gimana Pak? Oke, sebelum saya mulai, saya mau tahu yang diaspora angkat tangan. Diaspora? Oh, banyak yang bukan diaspora ya di sini ya. Oh, diaspora. Oke. Sebelumnya saya minta waktu agak panjang dikit ya. Jadi saya bisa menjelaskan ke teman-teman pengalaman saya dan permasalahan yang ada, dan nanti yang menjawab Ibu Moderator juga. Kenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Abraham Srijaya. Saya ini sebetulnya di bidang hukum, tapi saya ditaruh di Komisi 1. Tapi Komisi 1 itu kebetulan dapil saya. Dapil saya itu adalah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan seluruh dunia. Jadi mungkin kemarin pada waktu kampanye, saya satu-satunya caleg yang keliling ke 10 negara dan 15 kota. Untung saya pas lagi honeymoon, Bu. Jadi saya bisa bawa istri, kalau enggak teler saya, Bu. Nah, jadi kemarin kita ke US, kita berbincang dengan diaspora di sana. Ternyata permasalahan diaspora di US itu berbeda dengan di Taiwan. Taiwan berbeda dengan di Malaysia. Malaysia berbeda dengan Hong Kong. Nah, ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat susah. Bukan sangat susah, impossible buat seorang anggota DPR Dapil 2, katakanlah semuanya bersama-sama berjuang, itu impossible. Nggak mungkin bisa. Saya kasih contoh. Di Amerika permasalahan diaspora adalah mereka tidak bisa memiliki hak atas waris apabila mereka berpindah ke warganegaraan. Sedangkan di Amerika mereka bisa dual citizenship, di Indonesia nggak bisa. Di Malaysia permasalahannya lebih sadis lagi. Saya datang ke wilayah yang belum pernah ada calon legislatif yang hadir di sana sejak Indonesia merdeka. Jadi kita berangkat 2 jam ke Kuala Lumpur, terus 2 jam ke Bintulu, terus 17 jam ke Ladang. Di sana, Bapak Ibu, mereka sudah generasi, nggak tahu generasi keberapa. Jadi orang Indonesia masuk ilegal, menikah dengan orang Indonesia yang bekerja di sana, punya anak, anaknya nggak jelas. Warga negara mana? Tidak dapat perlindungan dari negara Malaysia dan tidak bisa dapat perlindungan dari Indonesia karena nggak jelas ini dia anak ini warga negara mana. Itu yang ada di Malaysia. Di Hong Kong terkait labor di sana, kalau tadi ada PMI dari Hong Kong, saya 3 kali kampanye di Hong Kong bersama dengan komunitas NTT. Di sana ternyata di Hong Kong ini juga banyak agensi-agensi yang dalam kutip ini mafia. Nah, ini permasalahan-permasalahan di setiap daerah ini. Saya katakan, Bu, kalau saya hanya sendirian, tidak mungkin bisa. Karena apa? Terkait dengan citizenship, terkait itu ada di Kemenkum, Kementerian Hukum, yang ada di Komisi 13. Terkait dengan KTP di bawah Kemendagri, di Komisi 2. Komisi 13. Saya sendiri Komisi 1 kaitannya dengan duta besar.
sedangkan anggotanya cuma 1. Saya sepakat dengan Bapak panelis maupun Ibu moderator bahwa Dapil DKI ini harus dipisah. Sepakat. Kenapa? Dapil DKI 2 ini kami sendiri harus merawat Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, tapi kami diberikan tugas juga untuk merawat seluruh dunia. Ini nggak masuk akal. Kami tidak mungkin bisa untuk menghandle segini banyak orang. Sedangkan saya sendirian, saya rasa yang di Dapil DKI 2 yang di badan legislasi cuma saya. Sedangkan di badan legislasi itu ada ratusan orang. Makanya tahun depan ini RUU terkait dengan pemilihan umum ini sudah masuk dalam prolegnas yang kami ajukan, bukan dari Komisi 2 tapi dari badan legislasi, yang akan menjadi pembahasan utama. Nah, kami berharap nanti dari teman-teman IDN Global atau dari teman-teman yang ingin berjuang bersama dapat bersurat ke DPR untuk melakukan audiensi dengan kami. Paling tidak supaya kita bisa menjelaskan kepada anggota DPR RI yang lain kenapa dapil ini harus dipisah. Kenapa kok saya butuh bantuan dari teman-teman? Karena Bapak Ibu, kalau saya sendirian tidak bisa. Orang-orang ini yang di DPR kadang-kadang diajak ngomong juga bebal. Jadi percuma, kita ngomong itu percuma Bapak Ibu. Jadi kita harus ada dasar yang benar. Kalau enggak, kita berantem sendiri kayak orang gila. Contohnya kayak kemarin waktu RUU DKJ, saya itu berusaha untuk memberikan masukan. Saya bertanya sama pimpinan nggak dijawab, diketok gitu aja. Jadi ini menjadi hal yang sangat mengesalkan buat saya. Saya butuh bantuan dari masyarakat juga untuk ikut ke DPR menjelaskan satu persatu. Supaya apa? Supaya mereka paham permasalahannya apa. Karena mereka tidak pernah berangkat ke luar negeri, mereka nggak ngerti. Kita yang sudah berangkat ke sana, kita paham. Nah, bagi teman-teman PMI dan diaspora yang ada di sini, teman-teman juga harus menyampaikan kepada warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Supaya apa? Supaya partisipasi aktif terhadap kondisi yang terjadi di Indonesia. Harus punya organisasinya harus aktif. Contoh, di Malaysia itu, di ladang, mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Akhirnya dibuat namanya CLC, yang dibiayain oleh Kemendikbud. Masalahnya, mereka karena jumlahnya semakin banyak, izin lisensi CLC ini tidak diterbitkan lagi oleh Kemendikbud. Sehingga mereka tidak bisa mengajar terhadap anak-anaknya pekerja migran di sana. Akhirnya mereka terbengkalai. Saya minta ke mereka untuk bikin asosiasi, bersurat ke Komisi 10 agar diterbitkan baru izin untuk mengajar untuk anak-anak pekerja migran. Kalau enggak, kita nggak bisa teriak, Bapak. Kita nggak bisa teriak. Nah, itu kita diharapkan, kita butuhkan bantuan dari seluruh masyarakat untuk bersatu, untuk bersama-sama minta ke DPR, minta ke pemerintah. Kalau misalnya nggak bisa, paling enggak yang kaitannya dengan saya adalah Kementerian Luar Negeri. Paling enggak saya bisa komunikasi dengan duta besar yang ada di wilayah tersebut untuk paling tidak bisa disuarakan, untuk dapat diperhatikan. Saya kasih contoh ya. Dulu sebelum diganti itu konjen di Sabah. Di Sabah itu ada KJRI-nya sendiri, itu punya atasé imigrasi. Pada waktu itu karena dia mempunyai ide sendiri, caranya memang agak salah, tapi membantu mereka yang tidak punya paspor, dipercepat sama dia, dipercepat. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan dokumentasi dan bisa kembali ke Indonesia. Kalau nggak bisa paspor, diterbitkan SPLP ya Pak ya, agar bisa kembali ke Indonesia. Karena mereka nggak punya dokumentasi. Nah tentunya kalau saya sendiri tidak cukup Bu, untuk mengesahkan undang-undang ini kita perlu bersama-sama. Jadi saya mohon, dan saya sangat mendorong, karena kalau saya disuruh kampanye kayak kemarin lagi saya tidak kuat. Tidak kuat saya Bapak Ibu. Di New York tuh saya kampanye di Times Square, 1000 orang hadir, yang nyoblos 12 Bapak Ibu. Kenapa 12? Bukan mereka nggak nyoblos saya. Pas pemilu nggak ada yang datang, karena mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli dengan keadaan di Indonesia. Mereka ada acuh tak acuh. Nah keadaan-keadaan seperti ini yang nanti ke depan ini harus kita perbaiki dari dua arah.
Tentunya nggak bisa satu persatu pekerja migran, nggak bisa satu persatu diaspora yang memberikan aspirasi, harus ada asosiasinya sendiri. Itu yang nanti difasilitasi. Meskipun di Komisi 11 paling nggak saya bisa ngantarkan suratnya gitu. Ya, makasih Bu. Terima kasih Pak Abraham. Tepuk tangan buat Pak Abraham. Berarti kita sudah mulai bisa untuk melaksanakan tahap pertama, langkah pertama ya Pak ya. Tahun depan kita ke DPR Pak. Siap. Ini dia. Pak, tadi mengambil tadi masalah di New York tadi ya, yang 1.000 orang datang 12 orang tidak 2 orang saja ya Pak. 12 orang saja yang nyoblos. Apakah mungkin karena sebetulnya itu dapil nih, karena nggak ada dapil ngapain gua nyoblos gitu. Mungkin itu Pak. Bapak sebagai dubes, pernah menjabat sebagai dubes di Bangladesh, apakah menurut Bapak dari kacamata WNI yang menetap di luar negeri itu mungkin nggak Pak ya, kalau memangnya kita akan menciptakan dapil luar negeri, antusias WNI kita akan lebih baik lagi untuk pemilu Pak? Terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum, selamat siang Ibu dan Bapak sekalian. Saya ingin menyapa teman-teman diaspora dan juga terima kasih atas undangannya, karena ini merupakan balik flashback dengan keterkaitan saya dengan diaspora 2012 ketika gerakan itu pertama kali diluncurkan di Amerika Serikat dan kita mempunyai Kongres Diaspora yang pertama. Saya sebelum menjawab pertanyaan Ibu, saya juga ingin menyampaikan bahwa saya adalah Heru Hartanto Subolo. Saya kebetulan dipercaya untuk menjadi staf ahli di Kementerian Luar Negeri untuk mengurus masalah sosial budaya dan pemberdayaan manusia Indonesia. Itu merupakan bagian dari upaya kita untuk reach out seluruh warga negara Indonesia, yang jadi salah satu tugas saya sebagai bagian daripada keberadaan masyarakat sebagai aset bangsa. Jadi itu adalah hal yang penting yang perlu saya garisbawahi yang pertama. Terkait dengan pertanyaan, saya mungkin langsung saja sampaikan bahwa it takes two to tango. Jadi nggak bisa kita pemerintah saja memberikan informasi ataupun sosialisasi, tapi juga perlu respon masyarakat. Dan respon di masyarakat di luar negeri memang cukup berbeda dengan kondisi dengan apa yang ada di dalam negeri. Yang perlu dilakukan menurut kami dan dari pengalaman yang ada adalah ada kemampuan dari masyarakat, ada keingintahuan dan kemauan yang tinggi sebenarnya untuk berpartisipasi dalam politik. Namun demikian tentunya ini dibarengi dengan kemanfaatan yang menurut mereka ada. Nah, dalam kaitan ini kami sebagai bagian dari pemerintah Republik Indonesia ingin memastikan apa-apa saja yang bisa bermanfaat bagi diaspora Indonesia. Nah, salah satu yang ingin kita dorong tadi pertama adalah tentunya melalui instrumennya adalah Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri, Kemilen, yang menjadi bagian daripada instrumen kita tidak saja untuk pendataan tetapi juga untuk memastikan bahwa fasilitasi hak-hak warga negara Indonesia di luar negeri, diaspora, itu juga bisa tercukupi atau terakomodasi dengan hal itu. Tetapi yang paling penting ketika pertama kali diaspora sebenarnya dijalankan atau digerakkan adalah connecting the dots. Ketika kita tahu banyak masyarakat Indonesia yang tinggal tersebar luas di luar negeri, tapi tidak tahu satu sama lain, tidak tahu kemampuan satu sama lain, tidak tahu kapasitasnya, tidak tahu bahwa mereka mempunyai intelektual yang tinggi yang bisa disumbangkan kepada bangsa dan negara. Nah, itulah gerakan yang pertama. Tentunya kalau mereka menyadari bahwa hak-hak mereka dijamin dan dilindungi, tentunya mereka akan berpartisipasi lebih tinggi. Di dalam hal dukungan kepada partai politik misalnya, kami 2 kali mengalami pemilu, yang pertama di Sydney 2019 dan yang kemarin 2024 awal di Bangladesh dan Nepal. Keadaannya akan berbeda.
Yang paling pertama adalah bahwa mereka ingin dipastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi ketika mereka melakukan pencoblosan. Jadi bahwa ketika mencoblos itu tahu siapa yang akan melindungi haknya, dan yang kedua bahwa tahu misinya mereka atau para wakil rakyat yang dicoblos itu akan memberikan timbal balik kepada masyarakat Indonesia tentunya itu. Dan hak-hak itu tidak saja melekat pada hak politik, tetapi juga hak-hak untuk perlindungan lainnya. Kementerian Luar Negeri telah meluncurkan apa yang disebut dengan Portal Peduli WNI. Ya. Portal Peduli WNI adalah sebuah portal di mana warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri memiliki kesempatan untuk mendaftarkan keberadaan mereka melalui portal itu, sehingga warga negara atau pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini ada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, mengetahui keberadaan mereka dan juga status mereka, sehingga apabila terjadi sesuatu juga bisa dilindungi, karena itu adalah kewajiban dari pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini ada diwakili oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Dan yang kedua, melalui Portal Peduli WNI juga, ketika kemarin kita melakukan pendataan untuk pemilu misalnya, kita jadi tahu penyebarannya di mana dan sebagainya, berapa TPS yang perlu dibangun, ya, sehingga mereka bisa datang. Kalau nggak bisa datang, kita bisa kirim orang untuk membawa TPS, membawa kartu, sehingga mereka bisa melakukan pencoblosan di mana saja mereka berada, atau kalaupun mereka sibuk bisa melakukan dengan pos dan sebagainya. Ini merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara yang ada di luar negeri. Nah, tentunya itu semua terserah kepada mereka untuk menggunakan haknya atau tidak, tapi paling tidak negara sudah memastikan bahwa instrumennya sudah ada, dan pelaksanaannya tentunya kita jamin jujur dan bersih. Saya kira itu saja. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Heru. Mengambil kata tadi kewajiban, hak dan kewajibannya ini, tadi Pak Iwan sudah menyampaikan bahwa adanya, saya tidak tahu apakah ini satu kebingungan atau satu yang belum jelas antara kewarganegaraan, konsep kewarganegaraan dan kependudukan. Nah, kalau kependudukan kita punya KTP ya, kalau kewarganegaraan kita punya paspor. Tapi kan kita diaspora ini kan tinggal di luar negeri. Tinggal di luar negeri kan berarti alamatnya di luar negeri ya Bu ya. Tapi kenapa kita dipaksa untuk punya KTP dan kita dipaksa untuk punya alamat di Indonesia? Saya punya KTP, saya alamatnya di Bandung, padahal saya tinggal di Mexico City, Bu. Apakah bukankah itu sebuah rame-rame kita menipu diri sendiri gitu? Kasarnya. Kalau dari Kementerian Luar Negeri itu sudah memberikan mungkin ini sebuah solusi yang baik juga ya, solusi yang saat ini mungkin tepat ya. Kemilen, kenapa nggak kemilen aja? Kemilen disamakan dengan KTP. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Moderator. Sangat familiar sekali waktu saya tiba di sini. Oh, kayaknya pernah ketemu Ibu di mana ya gitu. Ternyata diaspora di Meksiko ya Bu ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh para narasumber yang sangat luar biasa ini terkait dengan pemetaan permasalahan terkait dengan diaspora di seluruh dunia di sini. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, saya Akvita Armilia Sativa. Kebetulan saat ini kami dipercaya sebagai Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Namanya berubah, Kementerian Hukum, namun memang tusinya alhamdulillah nggak seluruhnya berubah Bu untuk yang di kami. Tadi sempat disampaikan terkait, sebelum saya menjawab pertanyaan dari moderator, sebenarnya kebijakan pemerintah terkait dengan diaspora ini banyak sekali, khususnya di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Nah, kalau kami di Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional akan menyampaikan sedikit ini dalam bukan mundur sih, tapi dalam kerangka lebih luasnya. Nanti ini juga sudah hadir di sini Bu Delma.
dari Direktorat Tata Negara yang akan secara spesifik menjawab pertanyaan Ibu terkait dengan keperluan untuk apa perlu harus KTP, terus kewarganegaranya bagaimana, terus apa sih sebenarnya prinsip-prinsipnya yang diacu oleh Indonesia ini. Nah, kalau dari Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional sendiri, kami saat ini menginisiasi namanya Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional. Mungkin dari Bapak Ibu yang diaspora yang di beberapa negara mungkin sudah mengetahui bahwa banyak negara yang sudah punya Undang-Undang Hukum Perdata Internasional, baik itu terpisah maupun menjadi satu bagian dari hukum perdatanya. Kalau Indonesia itu belum punya. Selama ini masih warisan kolonial, bisa kita bilang seperti itu, yaitu mengacu kepada pasal dari 16, 17, 18 dari Aklemen Bevallingen van Wetgeving. Nah, tadi sudah dijabarkan oleh para narasumber berbagai permasalahan yang ada. Sebenarnya permasalahan itu ada permasalahan hukum perdata internasional, Pak. Baik terkait dengan kewarganegaraannya, terus nggak bisa dapat warisan, terus pengangkatan anak, mismarriage, dan apapun itu sebenarnya adalah persoalan-persoalan hukum perdata internasional. Di mana hukum perdata internasional itu menyangkut dua sistem hukum yang berbeda. Nah, di situ kita kebingungan nih. Kalau misalkan ada perkawinan campur tadi atau adopsi anak oleh negara yang berbeda, itu pakai hukumnya mana sih? Hukum Indonesia atau hukum asing? Gitu. Nah, inilah yang coba dijawab dengan RUU Hukum Perdata Internasional ini. Jadi hukum perdata internasional ini nantinya akan mengatur mengenai 3 hal, yaitu pilihan hukum, pilihan forum, dan pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Jadi sangat menarik sekali, Bu. Selama ini 436 RV itu belum memungkinkan Indonesia untuk dapat mengakui putusan asing secara langsung, tapi baru menjadi salah satu alat bukti di pengadilan. Jadi harus disidangkan ulang. Nah, dengan RUU Hukum Perdata Internasional ini ada beberapa yang sudah dapat dieksekusi langsung, yaitu yang putusannya bersifat konstitutif dan juga deklaratif. Tapi kalau bersifat kondemnatoir itu masih harus berdasarkan perjanjian antara kita dengan negara yang mengeluarkan putusan. Putusan deklaratif itu misalkan misalkan terkait dengan penegasan status kewarganegaraannya, misalkan kewarganegaraan, atau terkait dengan putusan cerai, perceraian. Nah, itu sudah bisa langsung diakui di Indonesia. Tapi kalau yang masih sifatnya perlu adanya penghukuman, misalkan kepailitan yang harus dieksekusi, atau juga dengan misalkan ada hal-hal yang menimbulkan harus adanya ganti rugi dan lain-lain, itu masih harus adanya bilateral treaty atau multilateral treaty di antara Indonesia dengan negara di mana putusan itu diterbitkan. Jadi cukup banyak untuk isu-isu yang di-cover di dalam RUU Hukum Perdata Internasional ini. Kami juga makanya mau menitipkan Pak Abraham, walaupun komisinya berbeda, tapi mungkin bisa diintip-intip di komisi. Oh, oke, pas Pak. Berarti ini masuk Prolegnas 2025 Pak. Jadi izin untuk mohon dibantu untuk didorong sehingga bisa memberikan satu kepastian hukum bagi para diaspora yang ada di luar negeri. Nah, di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 13/2022 sebenarnya itu ada salah satu tahapan, yaitu meaningful participation. Tadi Pak Dubes sudah sampaikan bahwa it takes two to tango ya Pak ya. Nah, jadi di sini kita perlu nih masukan dari para diaspora terkait dengan RUU HPI ini. Rencananya kami juga akan mengundang para diaspora mungkin di awal tahun itu diaspora yang ada di Malaysia terlebih dahulu. Kenapa? Karena diaspora Indonesia yang ada di Malaysia ya Pak Iwan sangat banyak ya Pak. Jadi nanti kami mohon bantuannya dari Pak Iwan untuk dapat menghimpun nih Pak, menggerakkan teman-teman diaspora yang ada di Malaysia untuk dapat memberikan input kepada kami terkait dengan RUU HPI ini. Sebenarnya banyak sekali Bu kebijakan dari Kementerian Hukum, nggak hanya terkait itu. Kami juga saat ini sedang bersama-sama dengan Kementerian Luar Negeri Pak izin untuk mendorong Indonesia menjadi negara pihak di dalam Hague Conference on Private International Law, itu HCCH Pak.
yang ada headquartersnya di Hague. Nah, di sini konvensi-konvensinya di situ sangat banyak sekali yang sangat bermanfaat bagi Indonesia, khususnya diaspora Indonesia. Karena memang di dalam organisasi internasional ini dia ada yang spesifik mengatur mengenai hukum keluarga, seperti itu. Itu dulu yang dapat saya sampaikan, karena kalau saking banyaknya Bu, kalau kita jabarkan satu persatu nanti waktunya habis. Mungkin lanjut dulu ke Bu Delma terkait dengan kebijakan kewarganegaraan. Silakan. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, izin saya menyampaikan sedikit terkait dengan kewarganegaraan. Tadi Bu Tirta sudah menyampaikan terkait dengan RUU Undang-Undang Hukum Perdata Internasional. Terkait dengan kewarganegaraan, status kewarganegaraan sangat penting karena ini merupakan hak fundamental yang diatur di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa orang berhak status kewarganegaraan baik mengganti maupun memperoleh kembali kewarganegaraannya. Dan dalam kewarganegaraan ada beberapa terobosan yang sudah dilakukan di Direktorat Tata Negara, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, kewarganegaraan terhadap anak-anak ex-WNI atau bahkan untuk WNI sendiri. Karena diaspora ini bisa dikatakan ada WNI ya Pak ya, ada ex-WNI. Tapi kalau kaitan dengan WNI ada beberapa terobosan yang akan kami lakukan, yaitu terkait dengan tata cara pemberian penegasan bagi WNI kita yang tanpa dokumen di luar negeri. Banyak WNI kita yang sudah lama tinggal di luar negeri, mereka tidak mempunyai dokumen. Nah, bagaimana nih status kewarganegaraan terhadap WNI kita yang sudah lama tinggal di luar negeri yang tidak melaporkan ke perwakilan. Nah, terhadap WNI tersebut banyak sudah penegasan status yang kami berikan kepada WNI kita yang tinggal di luar negeri yang kemudian diberikan penegasan, kemudian mereka bisa lanjut melakukan untuk kependudukan, mengurus kependudukan, misalnya seperti KTP, kemudian akta lahir. Itu untuk yang WNI kita yang di luar negeri. Terhadap WNI kita yang ex-WNI, terhadap anak-anak diaspora lah, misalnya mereka yang sudah bertalenta tinggal di luar negeri, yang ingin kembali menjadi warga negara Indonesia. Terobosan kita dengan PP 21 tahun 2022. Yaitu bagaimana mempermudah bagi anak-anak yang bertalenta tersebut untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Tetapi untuk anak-anak tersebut di PP 21 memang sedikit waktunya 2 tahun. Nah, untuk saat ini sudah banyak dari anak-anak tersebut yang sudah menjadi warga negara Indonesia kembali. Kemudian terobosan kedua yang kami lakukan adalah perubahan RUU Undang-Undang 12 2006. Karena ini Undang-Undang 12 2006 ini memang sudah lama, sudah 18 tahun. Ada yang hal-hal yang belum terakomodir di PP 2 di Undang-Undang 12 2006 dan kami sudah mengusulkan untuk masuk prolegnas, tapi memang belum bisa masuk di prolegnas 2025-2029, tetapi kami akan menghapus lagi terkait dengan perpanjangan PP 21 2022. Dan ini mungkin yang ditunggu-tunggu untuk diaspora anak-anak yang bertalenta, anak-anak ex-WNI terkait dengan kewarganegaraan. Bahkan jumlahnya cukup banyak untuk anak-anak tersebut. Kemudian tadi yang terkait juga dengan anak-anak keturunan Indonesia yang diberikan juga naturalisasi perwarganegaraan berdasarkan pasal 20 yang tadi ya Pak ya. Itu ada 19 sudah yang kita berikan untuk anak-anak yang diaspora yang mereka karena kepentingan negara, karena berjasa kepada negara, kita berikan naturalisasi yang mempermudah juga untuk anak-anak diaspora ke depannya. Nah, itu yang mungkin terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Direktorat Ditjen Administrasi Hukum Umum, khususnya Direktorat Tata Negara. Dan sepanjang ini masih banyak nih permasalahan-permasalahan anak-anak perkawinan campur, baik misalnya ex-diaspora atau anak-anak perkawinan campur yang masih belum ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Tapi karena PP 21-nya telah berakhir pendaftarannya karena kelalaian atau ketidaktahuan, dan kedepannya kami akan masih melakukan terobosan untuk memperpanjang PP 21 tahun 2022. Mungkin itu Bu yang akan kami sampaikan. Terima kasih Bu Delma. Pak Abraham. Mungkin ini menarik buat saya karena ini bisa membantu teman-teman yang ada di luar negeri. Tapi memang betul RUU terkait dengan hukum perdata internasional itu sudah masuk prolegnas.
sudah masuk prolegnas, tapi mungkin ini kan diskusi ya Bu ya, saya juga ingin bertanya. Karena kaitannya dengan status kewarganegaraan. Nah, apakah dengan saya belum baca RUU Hukum Perdata Internasional itu dikirim ya Bu ya. Karena itu menarik. Kalau misalnya itu memang bagus, saya kebetulan di Balek, kita akan dorong. Tapi apakah Hukum Perdata Internasional itu mengatur terkait hak keperdataannya saja atau status dari warga negara yang tidak punya status, yang tidak punya kewarganegaraan? Kalau hanya hak keperdataannya saja, saya juga agak sanksi. Kenapa kok sanksi? Karena putusan deklaratur yang dikeluarkan oleh negara Indonesia aja nggak bisa dieksekusi. Deklaratur yang dikeluarkan oleh Indonesia nggak bisa dieksekusi, apalagi luar negeri. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, apakah dalam hukum acara perdata internasional ini hukum acaranya diatur juga nggak? Karena kalau misalnya nggak diatur juga, ini nanti akan menjadi problem. Terus yang kedua, terkait dengan Undang-Undang 12 tahun 2006 terkait kewarganegaraan. Kemarin kan sudah sempat masuk prolegnas, tapi belum diterima. Memang nggak diterima karena apa? Pemerintah hanya boleh mengajukan satu. Makanya yang diajukan kemarin hukum perdata internasional dari pemerintah. Nah, terkait kewarganegaraan ini yang mau dirubah bagian mana? Apakah dual citizenship atau single citizenship? Maksudnya apa yang diinginkan outcome dari undang-undang kewarganegaraan ini apa? Karena apa gini, kalau misalnya ini sampai dual citizenship, memang baik untuk masyarakat diaspora. Sepakat, baik. Tapi supaya Bapak Ibu tahu, koruptor yang ada di Indonesia itu lari menggunakan paspor lain. Ini saya barusan kemarin ketemu orang yang kabur pakai paspor Elize. Dan mendapatkan paspor luar negeri itu sangat mudah. Nah, kalau mereka punya dual citizenship, koruptor-koruptor itu pada lari semua. Nah, ini yang kita harus telaah betul. Apakah betul kita mau dual citizenship atau single citizenship atau golden visa? Misalnya golden visa 40 tahun. Nah, ini kita harus ditimbang-timbang yang betul. Kalau misalnya ada RUU-nya, boleh nanti dikirim ke saya, Bu. Tapi yang paling bikin saya sangat tertarik itu hukum perdata internasional ini. Nanti saya minta RUU-nya, karena kalau misalnya ini bisa menentukan, berarti ini bukan, kalau menurut saya, nggak bisa hukum perdata internasional menentukan kewarganegaraan. Nggak bisa, itu menurut saya. Nah, itu hanya mengatur hak keperdataannya. Nah, yang menjadi problem adalah, seperti di Malaysia, di ladang itu, bapak ibunya nggak punya warga negara. Karena masuk secara ilegal, orang tuanya, cucunya dia juga nggak punya kewarganegaraan. Nah, terus hak keperdataan apa yang bisa diambil di sini? Nah, itu yang mungkin menjadi pertanyaan saya. Makasih, Bu. Baik, terima kasih Bu. Ini sangat menarik sekali. 1 menit ya Ibu. 1 menit. Susah Bu, karena Iya, panjang banget. soalnya ini, masih ada 1 pertanyaan. 1 round lagi, 1 round lagi. Ingin Bu, jadi ini kita kayaknya memang harus diskusi di belakang Iya, lebih panjang Pak Abraham terkait ini. Jadi memang untuk RUU Hukum Perdata Internasional ini kalau boleh saya sampaikan historinya sedikit, ini tuh sudah dari tahun 1980 Pak, mulai digagasnya, tapi nggak selesai-selesai. Nah, di sini tuh yang coba diatur di dalam RUU Hukum Perdata Internasional itu tadi saya sempat singgung adalah 3 hal terkait dengan choice of law, choice of forum, dan recognition and enforcement foreign judgment. Jadi ini seperti kalau Bapak kan kebetulan backgroundnya hukum juga ya Pak ya, ini lebih kayak ke hukum antar tata hukum. Jadi pada saat ada satu peristiwa atau permasalahan hukum perdata internasional, hukum mana yang berlaku, nah rujukannya itu, penunjukan hukumnya itu yang diatur di dalam hukum perdata internasional. Misalkan terkait dengan formalitas dari suatu perkawinan, berarti kan itu mengacu kepada peristiwanya. Itu mengacu sebagai, kalau kita kan masih pakai pasal 18 Aklemen Berpalingan. Nah, itu mengacu adalah hukum di mana tempat perkawinan itu terjadi. Nah, asas-asas itulah yang diatur di dalam RUU Hukum Perdata Internasional. Terus terkait dengan materialnya, yaitu persyaratannya, misalkan keabsahan bahwa seseorang itu
menikah harus di atas 18 tahun misalkan atau apa. Nah itu tergantung dari hukum di mana kewarganegaraannya. Nah asas-asas itulah yang diatur di dalam RUU Hukum Perdata Internasional. Tetap tergantung, jadi asas Pak, penunjukan hukumnya yang diatur. Misalkan dalam hal terjadinya permasalahan keabsahan dari suatu perkawinan misalkan. Nah ini hukum mana nih? Apakah hukum Indonesia atau hukum asing yang mengatur? Itu adanya di prinsipnya hukum perdata internasional ya Pak yang diatur. Ada layeringnya. Layering. Kalau misalkan dia itu yang pertama adalah kewarganegaraannya yang dilihat. Pada saat dia kewarganegaraannya tidak bisa ditentukan atau stateless tadi, berlakulah prinsip kedua yaitu habitual residence. Iya, di mana dia itu. Nah, jadi prinsip-prinsip itu yang diatur di dalam RUU HPI gitu. Ya. Oke, kita bicara masalah perkawinan. Ini menarik Bapak Ibu. Kenapa? Layering asas. Jadi kalau misalnya dia punya warga negara Indonesia, dia menikah di luar negeri mengikuti aturan yang ada di Indonesia. Betul ya? Iya. Bukan Indonesia ya, kewarganegaraannya. Kewarganegaraan Indonesia, ya. Satu warganegara Indonesia. Ini kan ada dua nih, melibatkan dua sistem hukum, betul. Indonesia sama asing. Oke. Nah, kalau misalnya, kalau misalnya di luar negeri suami istri beda agama warga negara Indonesia bisa menikah nggak? Bisa. Bisa ya. Bisa. Karena mengikuti hukum sana. Hukum sana. Tadi itu berarti masuknya ke dalam di mana tempat terjadinya. Oke. Nah, berarti diakui ya. Diakui ya bisa. sama Indonesia. Masukkan Indonesia ya. Itu tergantung layeringnya. Oke. Sekarang kalau menikah homo di Bangkok. Nah itu Pak, nanti itu juga jadi perdebatan memang itu ada Pak. Betul nggak? Ah, betul. Betul nggak? Kalau misalnya ini nikah homo di Bangkok. Betul. Nah betul. Ini kenapa kita harus ini kaji betul. Betul Itu pertama. Itu terkait perkawinan. Kalau terkait dengan hak keperdataan ada nggak? Ada Pak, misalkan hak kebendaan. Makanya kalau misalkan kita mau bedah RUU di sini. Nanti ini menarik. Belum. Saya minta RUU-nya deh. Karena panjang, karena sistemnya itu tepuk tangan dulu. Iya, betul. Maaf Ibu, sebetulnya kami sangat tertarik ini. Jadi mungkin satu tema ini aja udah. Iya, betul. Karena tapi, memang yang diatur di RUU Hukum Perdata Internasional itu mulai keluarga, benda sampai eksekusi. Dan ini adalah permasalahan diaspora di Indonesia. Baik, ini adalah ronde terakhir. Ini sangat penting buat kami juga tentu saja. Sehubungan dengan kebijakan luar negeri pemerintah Prabowo. Tadi saya mendengar kebanyakan dari semua kebijakan itu mengacu pada dalam negeri Pak. Mengacu pada dalam negeri sehingga kami ini yang berada di luar negeri ini khawatir Pak. Apakah kami ini mau dianaktirikan? Memang kalau membaca Asta Cita, ada 3 Asta Cita 1 nomor 11, Asta Cita 2 nomor 14, 7, 21 itu menunjukkan adanya keinginan komitmen pemerintah untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja Indonesia terutama di luar negeri, meningkatkan layanan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia di luar negeri, meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan WNI di luar negeri. Tapi ada kalau kita membaca kembali Asta Cita nomor 21 Pak, saya bacakan ya Pak. 22. Melibatkan secara aktif potensi diaspora Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional dengan memperluas akses dan meningkatkan fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri yang mencakup warga negara Indonesia, anak ex warga negara Indonesia dan warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI yang menetap dan bekerja di luar negeri. Itu. Nomor 1 tadi kalimatnya mencakup ya Pak, nanti tolong disebutkan ya Pak. Kemudian juga tentu saja bagi terutama untuk PMI kami merasakan belum ada perlindungan yang mendalam terhadap kami WNI, PMI ya itu. Kemudian kalau memangnya fokusnya ke dalam negeri lalu kami kapan dapat perhatian gitu. Apakah memang sebetulnya akhirnya
Bahkan dari tadi ya dengan diskusi tentang hukum perdata dan sebagainya, ini kompleks masalah WNI di luar negeri dengan banyak hal, saya tidak mengatakan lebih kompleks dari yang dalam negeri ya, tapi sangat kompleks. Dan apakah penting, menurut kami sangat penting untuk membentuk, Pak Abraham, untuk membentuk badan setingkat kementerian, gitu, khusus diaspora, sehingga ya di situ, sebab memang kalau ke sini, kalau hal A harus larinya ke sana, ke sini bingung juga Pak, gitu. Jadi ya seandainya gitu, kami sih berharap itu akan terjadi. Kami minta dari 4 panelis di sini untuk menyampaikan opininya tentang hal tersebut. Apakah mungkin? Kalau mungkin bagaimana caranya? Terutama pelindungan ya Pak. Terima kasih Bu Evi, ini pertanyaan yang menantang nih, terus terang. Memang kalau kami bicara institusi kami di Kementerian Luar Negeri ini, kita di hulunya Bu, hulunya ada di dalam negeri, tapi kita di ujungnya, jadi di luar negerinya. Di luar negeri itu adalah fungsinya adalah promosi, proteksi, dan fasilitasi. Jadi 3 hal itu. Dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan banyak hal untuk memastikan bahwa konsep perlindungan, ya, fasilitasi, ya, dan memastikan hak-hak mereka ketika bekerja di luar negeri itu melakukan banyak hal. Ya. Dan kalau kita berkaca dari apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain, apa yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia itu luar biasa. Tapi sebelum itu, karena tadi Ibu menyebutkan mengenai komitmen pemerintah, ya, kalau menyebut Astacita, saya bisa pastikan bahwa pemerintah sekarang di bawah Presiden Prabowo Subianto sudah meletakkan landasan yang kuat untuk keberlanjutan perlindungan, memastikan hak-hak warga negara Indonesia di luar negeri dan sebagainya di dalam salah satu Astacitanya. Dan itu sudah menjadi program kerja. Khususnya kalau dari sini kami lihat di program kerja reformasi hukum pada Astacita 7. Jadi tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa melibatkan secara aktif potensi diaspora Indonesia di dalam mewujudkan kepentingan nasional. Melibatkan secara aktif untuk mewujudkan kepentingan nasional dengan cara apa? Memperluas akses dan meningkatkan fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri. Masyarakat Indonesia di luar negeri, artinya itu WNI yang tinggal di luar negeri. Termasuk juga mencakup ex-warga negara Indonesia, anak ex-warga negara tadi yang disebutkan ada 3 hal sesuai dengan Permenlu. Jadi komitmennya sudah ada dan itu komitmen yang keberlanjutan dan penguatan. Itu yang pertama. Jadi kita tidak diragukan lagi bahwa pemerintah akan memastikan itu. Kemudian caranya bagaimana? Yang tadi saya sebutkan bahwa pemerintah memastikan dengan segala instrumen yang ada. Salah satunya adalah kita harus tahu data-data warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, diaspora yang ada di luar negeri. Nah, itu instrumennya yang tadi kita bolak-balik sampaikan, kita perlu ada kartu masyarakat Indonesia luar negeri. Salah satu idenya adalah agar kita bisa mendata seberapa banyak warga Indonesia yang sebenarnya, karena dari data dari World Bank hanya data kasar 8,8 juta jiwa. Tapi bagaimana penyebarannya, tinggal di mana, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentunya fasilitasi dan hak-hak warga negara dan juga apa yang dituntut oleh diaspora Indonesia tentunya harus bisa terpenuhi. Kalau kita berkaca dari negara-negara lain yang mengelola diaspora jauh lebih besar daripada Indonesia, tidak semuanya diurus oleh satu badan khusus. Ya. Misalnya di India, ya, kemudian saya bisa ada beberapa, saya bisa merujuk analisis dari GIPA, bahwa tidak semua mempunyai institusi seperti misalnya Thailand, Vietnam, ya, itu mereka tidak mempunyai institusi yang khusus mengurusi diaspora. Bagi kami tentunya yang paling penting memastikan bahwa fungsi daripada lembaga itu atau institusi itu atau apapun pejabatnya yang ditunjuk bisa melakukan dan memastikan fasilitasi, perlindungan, dan sebagainya bisa terpenuhi melalui fungsinya. Kalau kemudian dalam waktu yang berjalan diperlukan lembaga yang lebih besar, tentunya pasti akan menuju ke arah yang itu. Tetapi
pada saat sekarang pemerintah sedang mengkaji ya, dan ingin juga berdiskusi juga termasuk dengan diaspora ya, dengan diaspora Indonesia. Apakah dari sistem yang ada sudah memenuhi hal itu? Kalau belum, mari kita sama-sama lakukan sesuatu yang bisa mengarah kepada hak-hak dan perlindungan warga negara Indonesia, baik itu melalui institusi ataupun tidak. Tetapi yang paling penting pemerintah sudah melakukan usaha. Kita sudah punya grand design, termasuk juga apakah di masa depan diperlukan institusi khusus untuk khusus mengurusi diaspora. Dan juga tadi ada pertanyaan apakah nantinya misalnya kartu masyarakat Indonesia luar negeri bisa disamakan dengan KTP di luar negeri. Sudah ada grand design-nya yang kita akan lakukan, dan tentunya ini memerlukan tadi masukan, ya, diskusi, kemudian comparative study dengan negara lain, sehingga kita betul-betul punya policy yang sempurna untuk diaspora. Saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Pak Abraham. Saya mungkin hanya menambahkan sedikit aja ya. Tadi sudah cukup jelas. Cuma nanti saya mau diskusi mendalam karena saya perlu menyampaikan hasil diskusi ini juga kepada konstituen saya. Saya harus menyampaikan apa nanti hasil diskusi ini terkait dengan kartu masyarakat itu, terkait dengan RUU Hukum Perdata, saya harus memahami itu. Tapi sekali lagi mungkin dari saya terakhir, kita perlu barengan bersama-sama. Saya nggak bisa bekerja sendirian, saya butuh dipaparkan juga ke teman-teman yang lain agar kita punya satu suara. Begitu pula dari pemerintah, dari Kementerian Luar Negeri juga bisa memaparkan terkait hal tersebut. Dan kebetulan hari Senin nanti kami ada rapat dengan Pak Menlu. Kami juga akan utarakan terkait dengan diaspora ini agar menjadi perhatian khusus. Dulu ada PP2MI dulu ada ya, sekarang sudah jadi kementerian. Ya saya nggak ngerti lah PP2MI itu kerjanya apa, saya juga nggak paham. Tapi saya berharap nanti ke depan itu ada diaspora, satu badan yang terkait diaspora. Mungkin bukan kementerian tapi badan. Karena Kementerian PMI itu sebetulnya juga sudah ada divisi khusus terkait dengan diaspora, tapi mungkin tidak fokus di sana. Karena sebetulnya yang terkait dengan PMI itu urusannya bukan dengan kami, tapi dengan komisi yang lain. Tapi dengan adanya badan khusus diaspora bisa dikeluarkan, ini mungkin menjadi kekuatan tersendiri untuk memperhatikan diaspora yang ada di luar. Mungkin itu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Abraham. Harapan kami Pak. Ya, terima kasih Bu Evi sebagai closing statement kami para diaspora Indonesia. Saya sepakat Pak, we need to have a tango Pak. Jadi dari pihak pemerintah, dari pihak legislatif sudah lengkap di sini, dan ini ada dari diaspora. Mari kita bersama-sama Pak untuk melaksanakan salah satu tujuan kita bernegara, untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dalam arti bangsa Indonesia yang berceceran di sana itu juga bangsa Indonesia. Yang kemarin banyak yang nggak setuju kalau pemain naturalisasi itu mendominasi timnas, itu berarti tidak baca konsep ini. Setuju ya teman-teman ya? Ya. Dari saya yang penting siap Pak Abraham, saya sebagai Ketua Indonesia Diaspora Network Global, secara institusi kami siap untuk dipanggil suatu saat untuk melakukan hearing dengan para anggota legislator, baik pun dari pemerintah juga. Dan saya juga memohon support dari para masyarakat luas Indonesia, bahwa sering yang kita dengar ya, kalau ingin membangun Indonesia harus pulang. Itu namanya ungkapan yang harus kita review. Sebenarnya kalau potensi diaspora Indonesia itu bisa besar di luar, biarkan mereka tinggal di luar seperti saya, seperti Bu Evi, para PMI dan lain sebagainya. Yang penting kan kontribusinya. Jangan dilihat kontribusinya itu hanya masalah remitensi atau uang, tapi banyak hal-hal yang di luar itu, yaitu human capitalnya. Kalau tadi menanggapi beberapa tanggapan dari ibu-ibu Bapak tadi mungkin tidak sempat mendengarkan tentang perbedaan warga negara dan KTP. Dari yang dijelaskan Ibu berdua,
sebenarnya memang tidak menjawab tadi itu. Tapi ya, saya yakin mereka setuju ada bedanya, dan kita WNI yang tinggal di luar negeri jangan dipaksa untuk ngaku jadi penduduk Indonesia. Karena saya tidak punya camat, RT saya siapa? Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya, terima kasih sudah berdiskusi untuk hari ini. Baik, terima kasih Bu. Ini juga mungkin merupakan closing statement juga dari kami. Kembali lagi bahwa sebenarnya untuk dari sisi pemerintah, Pak Dubes juga mungkin setuju dengan kami bahwa kami di sini kita selalu berupaya untuk melakukan terobosan-terobosan, inovasi-inovasi untuk menjadikan semuanya lebih baik, termasuk bagi teman-teman diaspora di sini. Jadi bukan berarti kalau kita kelihatannya kayak adem-adem aja nggak memikirkan, tapi sebenarnya kita terus nih mencoba menggali permasalahan, bagaimana mencari juga solusi atas hal-hal yang ada itu, dan melakukan suatu terobosan-terobosan untuk penyelesaian permasalahannya, termasuk untuk teman-teman diaspora ini. Tadi sempat juga disinggung oleh Bu Moderator, perlu nggak sih sebenarnya ada badan khusus yang mengurusin mengenai diaspora ini? Kalau dari kami sebenarnya yang penting itu bukan badannya, tapi efektivitas fungsinya Bu. Jadi mau itu satu badan atau dua badan atau misalkan yang seperti sekarang ini untuk urusan kependudukan ada yang mengatur, mengenai tadi dari Kemlu juga sudah ada Direktorat Jenderal sendiri ya Pak yang mengurus tentang itu. Sebenarnya yang perlu kita sekarang coba selalu upayakan adalah efektivitas fungsinya. Jadi bukan sekedar strukturnya atau badannya saja, seperti itu Bu, izin. Jadi mengutip apa yang disampaikan juga dari Pak Dubes tadi, it takes two to tango. Jadi intinya bahwa bagaimana apa yang sudah disusun oleh pemerintah ini juga tetap perlu masukan input dari teman-teman diaspora yang ada di sini. Ya, terima kasih. Pak Ya, Pak Dul, siap. Ya, pertama mohon maaf atas keterlambatan karena berjuang 3 jam Bu. Tadi mungkin Bu Delma sudah banyak lebar ya menyampaikan terkait dengan diaspora berkaitan dengan kewarganegaraan atau undang-undang kewarganegaraan. Prinsipnya sesuai dengan Asta Cita, tentu kami bergerak ya untuk melakukan berbagai upaya. Yang pertama dengan berakhirnya PP 21 ya ini juga menjadi kendala dan permasalahan, dan ini juga sudah dilakukan untuk perpanjangan, namun ada satu masukan bahwa tidak perlu lakukan perpanjangan tapi revisi saja undang-undang. Untuk itu kami dari Ditjen ASU sebagai leading sektor, kami sedang menyusun daftar inventaris masalah terkait dengan perubahan Undang-Undang 12 tahun 2006. Apakah diaspora ini akan masuk ke dalam penyusunan atau DIM, daftar masalah itu, tentu saja kami membutuhkan kajian yang lebih mendalam. Oleh karena itu kami berharap ada satu kajian dan masukan terkait dengan norma yang akan mengatur diaspora dalam Undang-Undang 12 tahun 2026. Intinya kami sudah mempersiapkan, itu aja, makasih. Terima kasih Ibu dan Bapak-Bapak semua. Terima kasih sekali lagi, kami sangat bahagia, dan sebagai ungkapan rasa bahagia, perkenankan kami untuk memberikan hadiah kepada, ya, dan sudah ada berfoto dulu untuk terakhir kali.